Langkah awal kita lepas dulu untuk pintu besi yang akan kita lakukan pengecatan, dan di sini perlu kita lakukan pembersihan terlebih dahulu ya untuk media yang akan kita lakukan pengecatan dengan menggunakan cat besi. Jadi di sini bisa terlihat banyak kotoran berupa debu dan lumut ya. Jadi di sini harus kita lakukan penyikatan dengan menggunakan sikat kawat. Tujuan penyikatan ini ialah untuk merontokkan berbagai macam kotoran ya, seperti lumut, sisa kotoran berupa debu dan juga karat-karat yang menempel pada bagian besi, agar nanti di saat kita lakukan proses pengecatan bisa menghasilkan hasil yang maksimal ya, bisa bertahan sampai 10 maupun 15 tahun ya friend ya. Jadi disimak video ini sampai selesai agar friend-friend dapat memetik sebuah ilmu trik pekerjaan teknik dari channel ini. Oke, untuk friend-friend yang baru bergabung, bila berkenan tolong dibantu like, komen, dan subscribe ya. Jika video ini bermanfaat, tolong di-share juga ya kepada rekan-rekan yang memiliki pintu pagar besi yang ingin melakukan repair dan juga pengecatan ulang. Oke friend, lanjut kita ke video selanjutnya. Jadi ini setelah kita lakukan pembersihan, lanjut kita lakukan pengelasan untuk bagian besi yang sudah lepas untuk bagian las-lasannya ya. Oke, bisa terlihat ya di sini ya, untuk las-lasan yang lama sudah pada lepas ini friend, dikarenakan ini ya, untuk pekerjaan seperti ini terkadang untuk di bengkel las kurang paten, dia ngelasnya hanya setitik demi setitik, dan di sini akan saya lakukan pengelasan secara menyeluruh untuk memperkuat pintu besi yang kita kerjakan ini friend. Dan di sini juga saya lakukan pengelasan untuk di bagian sela-sela jari-jarinya ya, agar lebih kokoh dan tidak rusak kembali ya, dikarenakan saya menyukai pekerjaan teknik yang sekali jadi dan itu awet sampai berpuluh-puluh tahun. Dikarenakan ini saya kerjakan untuk pintu saya sendiri ya di rumah, jadi saya lakukan pengelasan dengan paten dan mantap tentunya ya friend. Setelah proses pengelasan, lanjut kita bersihkan kembali ya dari bekas las dan juga sisa debu, partikel, dan juga kotoran yang masih menempel pada bagian besi. Sikat kembali dan juga lakukan pengamplasan ya untuk bagian yang berkarat. Dan setelah dirasa cukup bersih, lanjut kita lakukan pencucian dengan menggunakan thinner. Jadi di sini saya menggunakan kain dan juga thinner ya. Jadi kita bersihkan agar bagian media yang akan kita lakukan pengecatan menjadi bersih total ya, agar cat menempel dengan sempurna. Lanjut setelah ini kita lakukan proses pengecatan friend. Untuk setelan angin kompresor di sini cukup kita gunakan tekanan di angka 2-3 bar saja friend. Ini adalah tekanan ideal untuk proses pengecatan. Bila mana tekanan angin terlalu besar nanti malah jadi boros cat ya, jadi banyak yang terbuang. Maka dari itu diperlukan proses penyetelan angin kompresor agar hasil maksimal dan tentu saja awet. Langkah awal pengecatan kita lakukan pengecatan dasar terlebih dahulu ya. Di sini saya campurkan epoksi primer dan juga hardenernya dengan perbandingan 4:1. Fungsi dari pengecatan dasar ini ialah agar cat dapat melekat dengan sempurna, dikarenakan ini adalah komponen cat epoksi ya, cat dasar, jadi agar tidak mudah terkelupas dan tentu saja melekat dengan sempurna. Setelah cat dasar tercampur, lanjut kita tambahkan pengencer berupa thinner ya. Untuk penggunaan thinner ini kita lakukan pencampuran sebanyak 2:1, yaitu 2 thinner dan juga 1 cat dasar. Jadi di sini kita gunakan campuran cat yang ideal ya, umumnya itu 2:1. Dan campuran thinner ini tidak ada patokan baku ya, jadi bisa kita buat lebih encer ataupun lebih kental cat dasarnya. Lanjut kita lakukan proses pengecatan, dan di sini saya menggunakan jarak ideal sebanyak 10 cm sampai 25 cm friend. Tergantung media yang akan kita lakukan pengecatan. Jadi di sini saya cat terlebih dahulu ya untuk bagian bingkainya, dan di sini saya berikan setelan cat lebih banyak ya, agar daya sebarnya sesuai dengan media yang saya lakukan pengecatan. Untuk media yang kecil ya seperti jari-jarinya ini
kita lakukan pengecatan, saya kurangi setelan catnya ya, agar tidak banyak cat yang terbuang, dikarenakan ini medianya sangat kecil ya. Jadi kita perlu melakukan penyetelan juga angin dan juga cat, kombinasinya di bagian spet. Jadi dalam proses pengecatan ini diperlukan teori yang tidak baku juga ya. Jadi kita lakukan sesuai dengan insting kita dan juga skill kita. Bila sudah sering belajar, nanti lama-lama akan terbiasa, friend. Untuk proses pengeringan diperlukan waktu selama setengah sampai 1 hari ya. Jadi ini saya diamkan selama 1 sampai setengah hari, lalu saya balik dan saya lakukan pengecatan lagi. Setelah proses pengecatan dasar selesai, jadi ini perlu kita lakukan jeda lagi ya. Jadi jedanya setengah sampai 1 hari ya, kita lakukan proses pengecatan cat warna. Untuk hasil yang maksimal di saat proses pengecatan dasar bisa friend-friend lakukan 2 kali ya. Jadi ini untuk menghemat cat saya lakukan cukup 1 kali saja. Oke, jadi kita tunggu kering terlebih dahulu ya untuk cat dasarnya ini, agar hasil besoknya maksimal, friend. Setelah jeda pengecatan dasar selama setengah sampai 1 hari, lanjut kita lakukan proses pengecatan warna ya. Dan warna yang saya gunakan di sini menggunakan warna putih, friend. Campurkan cat warna dengan menggunakan pengencer ya berupa thinner. Jadi di sini kita kombinasikan menggunakan takaran 2:1, thinner 2 dan 1 cat warna, atau sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, lanjut kita aplikasikan ke media yang akan kita lakukan pengecatan, tetap dengan menggunakan jarak ideal ya, dengan jarak 10 cm sampai 25 cm. Dikarenakan warna yang saya gunakan ini warna putih, jadi kita perlu melakukannya sebanyak 2 lapis ya. Bila mana cuma 1 lapis itu warnanya kurang kuat dan kurang jelas warnanya. Jadi kita perlukan 2 kali pengecatan. Jadi kita lakukan 2 lapis ya, dengan jeda 15 sampai 30 menit, friend. Setelah proses pengecatan warna ini selesai, kita lakukan jeda kembali ya setengah sampai 1 hari untuk melakukan finishing, yaitu berupa pengekliran. Oke friend, jadi kita tunggu kering terlebih dahulu ya. Kita diamkan selama setengah sampai 1 hari. Lanjut kita lakukan finishing pengekliran. Lanjut proses pengekliran, di sini kita lakukan mixing lagi ya. Kita campurkan untuk clear dengan hardener 4:1 ya. Setelah menjadi satu kesatuan, lanjut kita tambahkan pengencer thinner dengan perbandingan 2:1, 2 thinner dan 1 campuran clear ya. Oke, lanjut kita lakukan pengaplikasian ke besi yang kita lakukan pengecatan sebelumnya, friend. Untuk hasil yang maksimal bisa friend-friend lakukan pengekliran sebanyak 2 lapis ya, agar cat menjadi awet dan juga bertahan lama ya. Ini bisa saya prediksikan sampai puluhan tahun bertahan lama, friend. Setelah proses pengekliran selesai, jadi kita harus tunggu sampai benar-benar kering ya selama 1 sampai 2 hari, baru kita bisa lakukan pemasangan kembali, friend. Oke friend, jadi ini adalah hasil akhirnya. Bisa terlihat ya di sini untuk bagian catnya sungguh sangat bagus dan juga menempel dengan sempurna. Untuk permukaan yang tidak rata di sini bisa terlihat ya, itu dikarenakan media besi yang sudah berkarat ya. Jadi itu permukaannya tidak rata dikarenakan karatnya sudah saya hilangkan pada proses sebelumnya. Bila ingin rata ya didempul ya friend ya. Akan tetapi ini adalah pagar pintu besi yang berada di luar ruangan, terkena panas dan hujan, jadi tidak perlu kita lakukan pendempulan ya, dikarenakan bila didempul nanti malah jadinya ngelopek dia, jadi terkelupas. Oke friend, sekian dulu video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami dan salam teknik.